Marsida tiba-tiba menghilang. Ia mengaku diajak seseorang ke suatu bangunan indah. Semua orang di tempat itu berpakaian serba putih. Seperti juga warna-warna bangunannya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ria bisa hadir untuk menemani Anda di kesempatan hari ini. Oke, seperti biasa Ria akan membawakan satu kisah. Ini suatu kisah dari seorang teman ya, namanya Laras. Laras ini adalah seorang ibu guru di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Oke, bagaimana kisahnya? Makanya jangan kemana-mana, tetap terus pantengin video ini sampai kelar ya. Oke, untuk Anda semua jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, biar Ria lebih semangat lagi untuk cerita, untuk membuat video, untuk membuat konten, untuk menghibur kalian semuanya. Oke, disimak yang satu ini. Marsida tiba-tiba menghilang. Ia mengaku diajak seseorang ke suatu bangunan indah. Semua orang di tempat itu berpakaian serba putih. Seperti juga warna-warna bangunannya. Oke guys, ini cerita dari Laras ya. Oke, lengkapnya seperti ini ceritanya. Laras adalah seorang guru SMP yang mengajar di desa di suatu daerah di Jawa Tengah. Tentu saja ia kaget diberitahu bahwa salah satu muridnya belum pulang sampai di rumah. Biasanya ia selalu wanti-wanti bahwa kalau murid-muridnya itu kalau pulang sekolah harus sampai ke rumah, tidak boleh kemana-mana dahulu. Dan baru keesokannya ia mendapat kabar bahwa murid itu bernama Marsida. Ia digondol makhluk misterius. Mungkin sejenis kalong wewe atau hantu penunggu hutan tepi jalan dekat perbatasan antara sekolah dan rumah-rumah penduduk. Akhirnya Laras sepakat untuk menjenguk muridnya Marsida di rumahnya. Wajahnya masih terlihat pucat dan seperti orang kebingungan. Menurut ceritanya, si Marsida ini lagi pulang sekolah jalan sendirian sambil melamun. Tapi tiba-tiba ia ditegur oleh seseorang, ya kira-kira tetangganya lah ya, yang mirip banget dengan tetangganya, itu rekan bapaknya. Lalu ia diajak ke rumahnya si orang tua tersebut. Duh, yuk mampir dulu ke rumah Pak Le. Ajak orang misterius itu. Ada apa Tole? Tanya Marsida. Yang dia main-main aja di rumah bayi tamu. Yuk main ke rumah Pak Le. Akhirnya si Marsida ikut bersama yang dia kenal atau yang dia kenali sebagai salah seorang teman bapaknya si Marsida ini. Terasa cepat sekali Marsida berjalan digandeng oleh Pak Le. Hingga akhirnya mereka tiba di gedung atau bangunan yang sangat bagus. Berkaca jendelanya yang sangat mengkilat dan warnanya serba putih. Terus Marsida dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu yang serba putih itu. Lalu Marsida disuguhi minuman dan juga makanan oleh Pak Le. Tetapi anehnya waktu itu Marsida nggak merasakan namanya lapar dan juga haus ya. Ia terus aja menonton TV yang ada di situ. Dan ia sama sekali tidak menyentuh makanan dan minuman yang dihidangkan oleh Pak Le. Ketika menonton TV, Marsida heran dan juga bertanya-tanya. Kok TV-nya yang main orang-orang itu aja? Terus pakaiannya kok serba putih semua ya? Marsida membatin. Dan anehnya lagi, banyak tamu yang datang ke rumah Pak Le itu memakai pakaian yang serba putih. Marsida sambil heran dan juga sambil berpikir. Perempuan dan laki-laki yang bertamu di rumah Pak Le itu semuanya diam membisu. Nggak ada satupun yang ngomong. Mereka duduk-duduk aja, duduk, tapi mereka enggak saling lihat, mereka hanya duduk dan juga enggak saling berinteraksi, hanya nonton TV. Loh, di rumah juga ada TV, ngapain nonton di rumah orang lain ya? Terus Marsida ditawari makanan.
dan juga minuman. Tapi dia nggak mau. Karena dia belum merasa namanya lapar atau juga haus. Ngapain kasih-kasih? Haus juga enggak, lapar juga enggak ya kan? Ia hanya asik nonton tuh itu TV. Kayaknya film sinetron atau nonton apa ya. Ia bilang pemainnya ganteng-ganteng. Aduh, buset dah Marsida. Sempet-sempet ya. Sementara Marsida berada di tempat yang begitu asing baginya, sekarang kita lihat di rumah Marsida. Ada apaan tuh? Di rumah Marsida, orang tua Marsida dan keluarganya ribut mencari Marsida. Kenapa Marsida belum pulang juga di saat di sekolah? Nah loh, karena tak kunjung pulang si Marsida itu ya, entah kemana. Kata orang tuanya mungkin ya udahlah. Karena Marsida nggak kunjung pulang, maka orang tuanya berinisiatif untuk memanggil seseorang yang pintar. Maksudnya pintar sini ya pintar dalam hal kebatinan gitu ya, tentang mistis-mistis gitu ya, bukan pintar sekolahan. Lalu mereka memakai belara. Belara itu seperti obor dari daun kelapa kering, itu namanya belara. Sambil memukul tampak, kentongan, panci, pokoknya ribut dah pokoknya di desa itu mencari si Marsida itu ya. Semua alat-alat yang ada di dapur dicariin, dipentok-pentong biar Marsida ketemu ya. Itu kalau di desa, kalau yang namanya bunyi-bunyian begitu kan, itu tandanya ada orang yang hilang, diambil atau digondol oleh makhluk halus. Itu saya pernah ngalaminya deh. Kalau kita sedang mencari seseorang yang nggak ketemu ya, mungkin dia kemana nih, digondol setan atau apa. Nah itu itu karena udah tradisi ya, kita gunakan kentongan atau juga tampak, kita pukul-pukul berharap agar yang hilang itu bisa kembali. Itu ya siapa tahu aja anak itu diambil oleh kalong wewe atau juga lampor ya, kita kan nggak tahu. Setelah mereka mencari lama sekali, akhirnya Pak Mukhtar, itu orang yang pintar itu ya, kita sebut Pak Mukhtar aja, akhirnya menemukan Marsida. Tahu nggak kalian Marsida? Marsida ternyata lagi duduk di atas makam. Diem. Nah loh, Semuanya bergembira hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Marsida udah ditemukan. Waduh, kalau orang tuanya Marsida, gimana ya, karena kita misalnya menemukan emas nih, kayaknya kita menemukan emas nih, seneng banget ya. Nah gitu juga nih orang tua Marsida ketemu dengan Marsida lagi, seneng banget. Semuanya bertangisan. Duh, gimana ya, akhirnya Marsida hilang di dunia gaib, akhirnya kembali lagi ke dunia nyata. Aduh, kayaknya seneng ya kalau salah satu keluarga kita yang hilang kembali lagi. Tak ampun senengnya. Kala itu sewaktu Marsida ditemukan, hari sudah hampir menjelang pagi guys. Tapi anehnya Marsida bilang ia hanya sebentar duduk di situ sambil nonton TV. Buset dah. Kalau di dunia nyata lama, di sana sekejap ya. Begitu ya. Baru tahu. Untuk yang lagi guys, bagi Marsida bahwa ia tidak minum atau juga makan makanan yang disuguhkan oleh si Pak Ale itu. Kalau tidak, konon kejadian akan lebih fatal lagi. Ia akan sangat sulit ditemukan dan juga dia akan sangat sulit kembali ke alam nyata. Begitu ceritanya. Semenjak kejadian itu, Marsida tidak lagi boleh pulang sendirian. Sekarang ia dijemput oleh bapaknya. Waduh, kejadian itu mungkin Marsida trauma ya, atau juga orang tuanya mungkin trauma atas kehilangan Marsida beberapa saat itu ya. Kewajiban sekolah harus dijalani dan akhirnya Marsida pun bisa sekolah kembali guys. Terus kalau teman-temannya meledek, yuk kita nonton TV di rumah Pak Ale yuk. Marsida hanya bisa tersenyum dan malu. Karena pada waktu itu di rumah Marsida kan tidak ada yang namanya TV yang dianggap sebagai barang mewah atau juga barang mahal gitu ya. Pada zaman dulu tuh memang ya sangat sedikit lah yang namanya TV-TV gitu ya. Orang yang mempunyai TV, paling tetangga yang punya 1-2 gitu. Diambil dari cerita ini, kita ambil intisarinya bahwa kalau kita pulang dari sekolah itu tidak boleh sendirian dan juga kita tidak boleh melamun. Karena apa? Karena kan siapa tahu aja nanti ada setan lewat, kita digangguin gitu. Dan juga sekarang ini lagi maraknya yang namanya penculikan ya. Nah, kalau sebisanya untuk pulang sama-sama teman, atau juga kalau seandainya rumahnya jauh ya mbok ya dijemput itu sebagai orang tua ya.
Oke guys, segini aja cerita untuk kesempatan hari ini. Cerita tentang salah satu atau salah seorang yang digondol oleh makhluk misterius hingga ke alamnya ya, tanpa sadar ke alamnya. Ya untuk Anda yang mempunyai cerita nyata atau juga cerita-cerita misteri, Anda bisa masukkan di kolom komentar ya. Nanti kita bacain. Dan juga untuk Anda, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Dan jangan lupa untuk kalian besti-besti untuk like, comment, and share, dan juga subscribe. Karena subscribe itu gratis dan Anda akan dapat pahala. Rio Ivanda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.